Ada perbaikan? Bisa, ya, berpikir biasa harusnya berpikir bisa, nggak apa-apa. Oke, 1.1. Siapa? Dibaca. Ya, terus barat. Banyaklah bekal untuk akhirat. Selatan sering-seringlah bersalawat. Timur, hati-hati kalau sudah berumur. Utara, Korea itu cuma sementara. Ya, Mas bilang barat aja, nanti yang lain melanjutkan gitu. Barat, banyaklah bekal untuk di akhirat. Selatan, sering-seringlah bersalawat. Gitu. Ayo Mas. Barat, Banyaklah bekal untuk akhirat. Terus? Sering-seringlah bersalawat. Timur, Hati-hati kalau sudah berumur. utara, Kulit itu bermanfaat. Itu ya. Sekarang kita bahas ihdinas siratal mustaqim itu. Nah, jadi mimpi orang Islam itu ada 4. Ya, yang pertama mustaqim, yang kedua muflihun, yang ketiga 1.3 apa? Muhtadun, yang keempat mutakin. Nah itu diawali dengan M semua. Ini mimpi setiap orang Islam yang memahami Islam. Nah kita bahas ya. Impian yang pertama seorang muslim itu ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu adalah berjalan di atas yang lurus. Apa yang dimaksud dengan berjalan di atas yang lurus? Mustaqim itu apa tuh? Itu dijelaskan di ayat berikutnya ya. Siapakah yang berjalan di atas yang lurus adalah an'amta alaihim ya. Yang kau beri nikmat. Siapakah itu? Adalah para nabi, para solihin, para sodikin. Para nabi, solihin, sodikin. Sodikin apa? Sodikin, sodik. Karakter nabi itu kan ada 4. Ya, sodik apa sodik? Benar. Mbak ini kena ular dugul. Ya. Kena ular dugul kesemprot. Ini perutnya. Tahu ular dugul? Hah? Udah punya suami? Tah nusok dipegang ku suami teh ular dugul namanya. Hamil. Ular yang paling ganas itu ular dugul. Ya, karena apa? Karena sembuhnya 9 bulan 10 hari baru sembuh. Ketika bayinya itu keluar, nah itu baru sembuh. Kan ini bengkak nih perut nih. Nah, itu akibatnya tuh. Isi gosa. Mbak, barangkali mau hafal? Masih hafal istighosa? Minggu kemarin gak berangkat berarti ya? Istighosa itu isi bergoyang-goyang suami basah. Masih bengong kene wae ya. Ya. Waalaikumsalam. Saya itu pernah lihat wanita hamil 9 bulannya. Jalan lagi guys 3 bebek teh, goyang. Ditulis di kaosna teh, bukan salah bunda menyimpan burung, tapi salah bapak menyimpan burung. Oh, salah. Bukan salah bunda mengandung, tapi salah bapak menyimpan burung. Ngerti ente ya? Ente ya Allah. Sok dipikirkannya. Ieu bahasa Indonesia lah. Ieu bahasa Indonesia lah nilai sabar aya teu ngarti teh. Bukan salah bunda mengandung, tapi salah bapak menyimpan burung. Apa itu kira-kira?
Kesalahannya bapak menyimpan burung di situ, di tempat ibunya, istrinya. Sabtu kemarin hadir nggak? Sabtu kemarin hadir nggak? Coba cek gelombang. Istighosah apa itu? Hah? Isukan nek lupa deh ente. Sok berdiri supaya ingat menghadap saya. Istighosah ikuti apa yang saya sampaikan. Istighosah ialah istri bergoyang-goyang, suami basah. Ya, ulangi. Istighosah. Ya. Istri bergoyang-goyang, suami basah. Ya, satu kali lagi. Istighosah. Istri bergoyang-goyang, suami basah. Ya, udah punya istri belum? Oh, belum. Ini saya berdasarkan Maman Immanuel Haq, diucapkan di Hotel Batara Jasa ketika dia ceramah lah. Gitu. Tahu ya Maman Immanuel Haq, anggota DPR dari Majalengka, asalnya Tiluweng Gajah Celedug. Ya, Maman Immanuel itu bagus itu. Saya itu ngikuti diklat ESQ ya, Ari Ginanjar. Itu dia yang mimpin doanya sampai nangis itu, kita ikut nangis itu ya. Padahal di sekelilingnya tuh para profesor ikut itu, di antaranya Profesor Abdullah Ali. Itu hebatnya begitu, saya meniru itu cara belajar. Jadi harus fokus, lampu pun dimatiin gitu, fokus. Gak boleh ada orang keluar masuk. Nah itu Ari Ginanjar, saya yang tidak berlanjut. Ada yang hafal Ari Ginanjar? ESQ, dah ya. Ya hirup kerja manirah itu deh. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu definisi Quran itu dijelaskan ayat berikutnya. Ya. An'amta alaihim adalah orang-orang yang diberi nikmat. Siapakah dia? Para nabi, para orang soleh, orang benar gitu ya, shodikin, solihin orang. Itu dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Bukan orang yang dimurkai. Ghairil maghdub. Maghdub itu dimurkai. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Ya. Jadi nanti kedepannya kalau datang belakangan langsung aja duduk ya. Yang mau salaman harus pakai amplop ada isinya. Ya. Istighosah dia. Hadir nggak minggu kemarin? Hadir. Naon istighosah? Sepodo wae. Ya itu ya. An'amta alaihim ghairil maghdub. Dalam tafsir ghairil maghdub itu adalah dinisbahkan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu cerdas, tapi dia kecerdasannya itu membuat dia tidak melaksanakan apa yang dipahaminya. Oke, lanjut ya. Jadi maghdub itu memperjelas mustaqim. Jadi orang yang berjalan di atas yang lurus itu adalah seperti para nabi, yaitu di dalam bahasa Qur'annya itu an'amta alaihim. An'amta, itu ain ya. Kemudian ditegaskan lagi bukan orang yang maghdub. Ghairil maghdub itu. Maghdub itu apa? Orang yang dimurkai. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang yang mengajak orang lain berbuat kebaikan tapi dirinya tidak berbuat kebaikan. Itu para mubaligh, para ustadz harus menyampaikan sesuatu yang sudah dia kerjakan. Game itu begitu ya. Meskipun keseleo akhirnya ya karena nyandung. Nah itu, jadi bahaya itu orang yang ngajak orang lain berbuat kebaikan dirinya tidak. Nah itu. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalin
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan orang yang sesat. Sesat itu siapa? Dinisbahkan kepada orang Nasrani. Orang Nasrani itu beramal dengan ilmu yang salah. Nah, itu dalam tafsir itu dinisbahkan itu apa itu ya, dinisbahkan? Diumpamakan seperti orang Nasrani. Itu jelas. Dan di Al-Fatihah itu sendiri Allah menyatakan bahwa manusia dikasih kebebasan untuk memilih jalan, ya, jalan mustaqim, jalan maghdub atau jalan dhalin. Itu dikasih kebebasan, ya, dikasih kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Sampai di sini, any question please? Ada pertanyaan? Ya, kita lanjut. 1.2, giliran siapa? Ya, jadi muflihun. Ya. Siapakah orang yang beruntung itu? Nah, ini kalau kita cari di dalam Al-Quran, kata yang diterjemahkan ke dalam sukses ora ono. Yang paling mendekati namanya sepadan. Sepadan, mendekati. Itu ini muflihun. Lalu siapakah orang muflihun itu? Dijelaskan ayat 1 sampai ayat 4 sebelumnya, yaitu orang-orang yang takwa. Ya. Kalau ditanya siapakah orang yang takwa, jawabannya hanya satu kalimat, adalah orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuk hidupnya dari diajarnya. Nggak apa-apa Pak, seadanya aja. Ya. Jadi orang yang menjadikan Quran dijadikan petunjuk hidupnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai bangun tidur lagi itu. Artinya tidurnya menurut Islam itu diajarkan. Semua. Ya. Jadi Quran itu mengajarkan, menjelaskan Islam. Ada hal-hal yang prinsipnya saja, normanya saja, ada yang detail. Salah satu contoh yang detail adalah hukum waris. Ya. Kemudian muhrim, siapakah orang yang haram dikawini, itu jelas tuh di dalam Quran itu, ya, rinci. Itu abadi, artinya ini. Tapi ada hal-hal yang prinsip dasarnya saja. Contoh, aqimis sholat, ya, dirikanlah sholat. Bagaimana tata cara sholat itu dijelaskan oleh sunnah Nabi. Any question please? Kalau tidak ada 1.3, ya, giliran siapa? Ya. Ya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Nah, ini kalau berhenti wa rahmah, ya. Nah, ini berhenti ada waqaf. Ulaika humul muhtadun. Jadi di sini muhtadun itu adalah orang yang diberi petunjuk. Ini Quran ini luar biasa, ya. Siapakah orang yang diberi petunjuk? Dijelaskan di dalam ayat sebelumnya. Jadi kita menjelaskan Islam itu dari berbagai sudut. Hanya 3 ayat juga bisa nih, ya. Yang pertama, ini pendekatan sistem. Pendekatan sistem itu input, ya. Input, proses, output. Output. Ya, waalaikumsalam. Output. Nah, ini Al-Baqarah 1553. Ini inputnya Al-Baqarah 155. Ini outputnya yang Bapak baca itu tadi. Bapak siapa, Pak?
2157. Ini aja nih. Islam bisa dijelaskan, ini ayat kepalanya hanya 3 ayat ya. Inputnya apa? Bahwa manusia itu diberikan cobaan dalam bentuk 5 hal. Yang pertama itu ketakutan, takut. Kemudian kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Nah, ini takut sama kekurangan jiwa, ini ke sini. Ini yang diuji adalah rohani kita. Nah, ini yang 3-nya ini ya. Ini 3 ini diuji oleh harta. Itu aja. Ini manusia, semua manusia di sini. Artinya seseorang itu bisa diuji oleh orang kaya, orang berkuasa itu takut sama kekurangan jiwa. Ini kemiskinan yang 3 itu, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buah. Nah, ini manusia input. Prosesnya itu bahwa manusia harus sabar dan sholat. Ya, ini nanti dijelaskan sabar sholat itu apa. Kemudian outputnya itu muhtadun itu, ya, muhtadun. Orang yang diberi petunjuk. Orang yang diberi petunjuk itu siapa? Orang takwa. Jadi ketika berbicara Islam ujungnya semuanya takwa. Ya. Tadi yang pertama itu takwa juga. Ini dari sini. Tinggal diurai sabar dan sholat menghadapi kemiskinan bagaimana. Itu nanti bahasannya tersendiri. Yang penting pola pikirnya begini. Oke ya. Jadi siapakah orang yang muhtadun itu? Adalah orang yang lulus dengan sabar dan sholat menghadapi 5 ujian itu. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, ya, kekurangan jiwa, kekurangan buahan. Itu. Any question? Aya nu ditaroskeun teu? Nah. Itu ya. Tadi 1.3 ya Bapak ya? Silakan 1.4. Ingatkan saya kalau waktunya habis ya. Nah itu, terus bawahnya dipimpin oleh Bapak Barat. Ayo. Selatan, Timur, Utara. Ya, very good. Jadi kalau Bapak memahami peristiwa hari ini dengan positif, mohon maaf ini ya. Ini sebagai pelajaran bagi kita semua untuk menyempurnakan baca Quran. Ya, sebelumnya nggak ada yang selain Islam kan? Ada ya? Ya barangkali. Sekolah Muhammadiyah itu 80% Kristen di NTT. Iya. Jadi semua. Di Solo itu 80% orang NU. Sekolahnya Muhammadiyah. Begitu. Jadi kalau Bapak mengambil peristiwa hari ini, mari kita renungkan diri kita ya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh, bahkan jadi disertasi itu, Institut Ilmu Al-Quran, seseorang doktor itu, umat Islam Indonesia 3% itu sudah bisa membaca Quran dengan benar dan enak didengar. Hanya 3%. Benar dan enak didengar. Kemudian 37% itu variasi ya seperti ini. Jadi terbata-bata sampai belum sempurna. Tidak masuk dalam kelompok 3%. Nah, yang memprihatinkan 60% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Nah, ini ya harusnya ada organisasi khusus tuh yang menggerakkan itu. Karena apa?
Karena banyaknya Islam turunan, bukan Islam tanjakan. Hah? Ya boleh Bapak bilang Islam. Jadi Ustadz Nababan itu ceritanya ini menjelaskan turunan dan tanjakan. Ustadz Nababan itu mu'alaf, tapi dia semangatnya tinggi. Dari medan yang dia punya itu pergi ke kiai pesantren di Jawa Timur. Sangat miskin sekali, tapi dia melihat seorang mubalik dan dia bermimpi ingin menjadi mubalik. Ya. Lalu dia pergi dengan kemiskinannya. Pak Kiai, saya ingin belajar Quran, belajar Islam. Kata Pak Kiai, ente belajar agama sama saya gratis. Ya, mau apa aja selama saya tahu saya ajarkan. Tapi untuk makan sampean saya tidak bertanggung jawab. Cari sendiri. Lalu mencari ini rumput buat dijual ke yang punya kambing. Ngan 1000 saya nanti saya dingkul nanti. Terus berjalan berjuang ya dengan gelombang yang besar gitu, antara lapar dengan kenyang. Tapi dia gigih, Pak. Lalu sudah lulus dari situ, ikut sekolahnya LPEA atau apa namanya, Lembaga Pengembangan Bahasa Arab punya Saudi Arabia itu. Itu yang sekolah di situ Aher, ya, Anis Mata, and so on. Dapat gratis tuh, padahal dia nggak lulus, tapi ada orang yang melihat ini keyakinan, semangatnya tinggi, diluluskan. Bukan KKN, tapi menolong orang yang semangat karena miskin. Terus, sekarang itu sudah berdakwah 60 negara. Pergi-pergi dia. Kalau KHPS itu udah 60 negara nggak usah pergi. Lewat YouTube. Saya udah ditonton 60 negara, sudah jutaan. Alhamdulillah. Nah itu ya. Suatu saat Nababan ini ditanya sama pendengarnya, ya Ustadz hebat benar ya. Baru berapa tahun, 15 tahun mungkin, masuk Islam tapi sudah jadi mubalik hebat. Apa kata dia? Saya ini Islam tanjakan. Antum semua Islam turunan. Apa bedanya? Apa kira-kira? Tanjakan dengan turunan aja. Berat, terus? Kalau turunan lebih gampang. Mas, apa? Ya, kalau tanjakan mulai dari nol. Ya, terus? Bukan dari orang tua atau turunan kan, itu langsung dari orang tua belajar. Ya. Mas, Bapak ini yang hitam. Kalau Bapak naik mobil sebagai supir, tanjakan apa yang diinjak? Nanjak. Yang diinjak apa? Gas. Nah itu. Jadi tanjakan tuh gas. Apa maksudnya? Selalu main target. Kalau gas itu kan pengen kencang tuh, pengen cepet. Saya Nababan, saya membuat target. Sekian waktu saya harus bisa baca Quran. Sekian waktu saya harus bisa bahasa Arab. Sekian waktu saya harus bisa menerjemahkan Al-Quran. Begitu. Itu namanya Islam tanjakan. Selalu membuat target-target keberhasilan. Islam turunan, Bu, ini yang kena Kalau ibu sebagai supir naik mobil, kendaraan ini, turun jalannya, apa yang diinjak? Rem. Nah, maksudnya itu tarsok maning. Jika ditagih utang teh, isuk deh. Nah, itu. Jadi Islam turunan kita semua biologis karena orang tuanya. Nah, ini kayak ibu ini sebelum bikin juga sudah Islam. Ya. Ya, jadi entar sok lagi karena sudah Islam sejak belum dibikin. Itu. Jadi kata habis. Ya, kata Nababan itu, jadi saudara-saudaraku, antum harus menjadi Islam tanjakan seperti saya. Bikin target sekian waktu bisa baca Quran terus dan seterusnya. Begitu. Ya. Oleh karena itu, keberhasilan kita semua mempelajari tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Jangan berhenti pada pemahaman dan keyakinan, tapi harus berhenti pada, bukan berhenti juga sih,
Jam belajar Anda harus ditambah. Itu harus ada pertumbuhan. Pak Amin Rais ketika di Amerika sekolah doktor itu belajarnya 1 jam 1 hari 16 jam. Syafi'i Ma'arif 13 jam. California University. Berarti bedanya berapa jam? Amin Rais dengan Syafi'i Ma'arif tak memperhatikan berarti. 3 jam. Ya, 3 jam itu yang membedakan Amin Rais dengan Syafi'i Ma'arif. Syafi'i Ma'arif dan Amin Rais sama-sama ketua Muhammadiyah. Nah, tapi Syafi'i Ma'arif tidak pernah menjadi ketua MPR. Nah, 3 jam itu yang membedakan Amin Rais, ketua Muhammadiyah dan ketua MPR. 3 jam. Orang masa jam betuingnya. Isi kosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas, pimpin mas. SBM.